Saudara, saya mengambil judul bahwa istri-istri Nabi adalah pembawa berita seks. Dan yang paling lucu dari kisah ini, selain isinya menjijikkan, adalah saat Aisyah berkata, siapakah di antara kalian yang mampu menahan syahwatnya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahan syahwatnya. Saya kasih tahu Anda mengenai kemampuan Nabi menahan syahwatnya. Ia tidak tahan menunggu istri-istrinya selesai haid, sehingga ketika sedang banyak-banyaknya mengeluarkan darah pun mencumbu dan membelai mereka. A few moments later. Yeah. Astaga, MU ada. Yeah. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya indahoy di dalam rumah ibadah, sahabat. Ini saya dapat video ya, kiriman video dari bakul kompor ya, Gus Handi. Entah dari mana lah dia dapatkan. Tapi zaman sekarang nggak susah ya untuk mengungkap fakta apa yang terjadi di dalam rumah ibadahnya Oten ya, sahabat. Sekali lagi, di rumah ibadahnya Oten, bukan Kristen. Tapi kalau dia ngaku-ngaku Kristen, nah ini umat Kristen harus bergerak cepat ya. Tirulah umat Islam. Umat Islam itu kalau ada temannya orang Islam, ngaku orang Islam tapi menyimpang dari ajaran Islam, itu pasti langsung komentar ya kan. Kalau bisa diluruskan secepat mungkin gitu. Nah, ini ada orang ngakunya Kristen tapi perlakuannya sangat bejat sekali gitu, sahabat. Nah, jadi umat Kristen tolong didaur ulang orang-orang seperti ini. Ya, didaur ulang orang-orang seperti ini karena Oten ini makin hari makin gila gitu. Induk angkangnya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Udin Gembeludin, lato-lato tak berfungsi, ulung tak bisa berdiri, ditinggal istri, Mama Rika, sahabat. Dialah induk angkangnya atau ketua geng daripada Oten ini. Dia yang telah melahirkan Oten-Oten yang tidak bertanggung jawab ya, sahabat. Karena dalam setiap penyampaian khotbah, kata dia, itu isinya selalu hujatan, kalau enggak yang kotor-kotor, sahabat. Mempelintir hadis Al-Quran lalu menerjemahkannya, menafsirkannya sesuai nafsu dia gitu. Ada hadis tentang haid, itu umat Islam tidak bisa dibohongi tentang itu ya. Lalu ini yang kemudian dia pelintir-pelintir. Rasulullah SAW itu tidak baik gitu. Berikut videonya. Saudara, saya mengambil judul bahwa istri-istri Nabi adalah pembawa berita seks. Hadis Sahih Bukhari nomor 290 telah menceritakan kepada kami, Kabisah berkata telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah berkata, aku dan Nabi SAW pernah mandi bersama dari satu bejana. Saat itu kami berdua sedang berjunub. Beliau juga pernah memerintahkan aku mengenakan kain. Lalu beliau mencumbuku sementara aku sedang haid. Beliau juga pernah mendekatkan kepalanya kepadaku saat beliau iktikaf. Lalu aku basuh kepalanya sambil saat itu, sedangkan aku sedang haid. Mengenai hal-hal berita seperti ini, jangan heran kalau segala kelakuan Nabi itu ada di dalam sejarah. Ada di dalam tulisan-tulisan buku-buku kuno itu.
Dan tentu tidak bisa dihilangkan begitu saja, dihapus begitu saja. Karena ketelitian para penulis hadis, terutama Imam Bukhari itu telitinya sangat qualified. Istri-istri Nabi selalu menceritakan kisah hubungan seksnya kepada banyak orang tanpa merasa malu atau ragu-ragu. Dan hadis menceritakan Sahih Muslim, qualified 2 setelah Bukhari, nomor 441, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Musir dari Asy-Syaibani. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujri As-Sa'di, dan lafaz tersebut miliknya telah mengabarkan kepada kami Ali bin Musri. Abu Ishaq dari Abdurrahman bin Aswad dari bapaknya dari Aisyah, dia berkata, dahulu apabila salah seorang dari kami haid, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk memakai sarung. Kemudian beliau mencumbunya. Aisyah berkata lagi, siapakah di antara kalian yang mampu menahan syahwatnya sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan syahwatnya? Pengertian dari hadis ini bahwa Muhammad mampu menahan syahwatnya. Maksudnya tidak mampu menahan syahwatnya. Karena mencumbu itu juga sekaligus melakukan hal yang dilarang oleh agama, yang dia pimpin, yang dia cetuskan. Dan yang paling lucu dari kisah ini, selain isinya menjijikkan, adalah saat Aisyah berkata, siapakah di antara kalian yang mampu menahan syahwatnya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahan syahwatnya? Saya kasih tahu Anda mengenai kemampuan Nabi menahan syahwatnya. Ia tidak tahan menunggu istri-istrinya selesai haid, sehingga ketika sedang banyak-banyaknya mengeluarkan darah pun mencumbu dan membelai mereka. Ingat, Nabi memiliki begitu banyak istri dan budak seks. Nah, itu dia hadis yang dibacakan oleh Udin Gambeludin yang ditafsir menurut nafsu dia sendiri ya, tentang haid ya, hadis tentang haid. Ini sahabat, kalau kita baca dalam kitab Bulughul Maram itu ada kitab bersuci khusus bab haid ya sahabat. Ada di sana penjelasan tentang hadis yang sudah dibacakan oleh Udin Gambeludin tadi tidak sesuai dengan apa yang sudah dia sampaikan gitu. Maka untuk mencari kebenaran itu, terutama kawan-kawan Kristen ya, buka lagi hadis yang disampaikan oleh si Udin Gambeludin tadi. Nah, dalam buku yang saya bacakan tadi itu khusus di sana diterangkan yang dihalalkan dan diharamkan pada wanita haid. Ini ada hadis ke-144 dalam kitab itu mengatakan begini sahabat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya kaum Yahudi apabila seorang wanita di antara mereka haid, mereka tidak mengajaknya makan bersama. Maka Nabi SAW bersabda, lakukanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim nomor 302 sahabat ya. Nah, hadis yang kedua adalah, atau dalam buku itu hadis ke-145 dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah menyuruh kepadaku mengenakan kain dan beliau mencumbuku padahal aku sedang haid. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 300 dan Muslim nomor 293 ya sahabat. Jadi dua hadis ini yang menjelaskan tentang bagaimana memperlakukan wanita haid. Inilah sempurnanya Islam. Jadi kalau wanita haid atau istrimu sedang haid, lakukan apa saja terhadap mereka kecuali bersetubuh. Ketika wanita haid atau Aisyah haid waktu itu, Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengenakan kain dan beliau mencumbu. Mencumbu di sini yang kemudian ditafsirkan oleh Udin Gambeludin ini menjadi bersetubuh sahabat. Padahal dalam hadis sebelumnya yang saya bacakan tadi dilarang bersetubuh. Kan jelas itu ya. Tapi karena Udin memang otaknya itu terbalik, ini yang dibalik-balik fakta ini oleh Udin sahabat.
Faedah hadis itu jelas ya. Pertama, diharamkan menyetubuhi istri saat haid karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim atau bersetubuh ya pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci habis masa haid. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi ayat ini yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, dilarang bersetubuh. Lakukan apa saja terhadap istri yang haid kecuali bersetubuh. Ini dasarnya. Dan lagi masih dalam kitab yang sama ada hadis yang menjelaskan apa akibatnya menyetubuhi wanita saat masa haid. Nah, di dalam hadis ke-146 di dalam kitab itu dijelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mendatangi istrinya ketika ia sedang haid. Beliau bersabda, ia harus bersedekah 1 atau setengah dinar. Ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Hadis ini sahih sahabat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 264, Tirmizi nomor 136, An-Nasai 153, Ibnu Majah nomor 640, Ahmad nomor 473 dan Al-Hakim nomor 172. Nah, seandainya Udin jujur tentang hadis yang dia bacakan itu, maka akibatnya apa? Ya, orang tentu akan semakin mencintai Islam sahabat. Tapi yang dilakukannya apa? Mempelintir-pelintir hadis supaya dia kelihatan hebat memahami hadis. Aslinya tidak gitu. Tapi sebetulnya apakah Islam yang dia singgung tentang seks itu? Ternyata tidak sahabat. Fakta membuktikan bahwa Oten, di kalangan Oten atau jemaat pengikut si Udin ini, dialah oknum yang telah melakukan apa yang disinggung oleh Udin tadi. Jadi Udin tidak sedang membicarakan Islam, tapi dia sedang menceritakan ini loh Oten gitu ya. Faktanya berikut sahabat. Ya, diketahui ya, ini adalah seorang pendeta ya, tapi oknum, kita sebut oknum sahabat ya, karena tidak semua pendeta seperti ini. Ini entah apa yang sedang dia lakukan ini ya, entah mengambil uang perpuluhan atau sedang menghisap ganja atau narkoba atau apa itu ya. Tapi ini yang dia lakukan sebelum melakukan seks ya sahabat dengan seorang wanita. Nanti kita akan lihat sahabat ya. Ya, ini yang dia lakukan. Seperti menghisap sesuatu ya sahabat ya. Ya. Dan juga seperti memasukkan uang kertas atau apa itu ya. Atau memang sabu-sabu ke dalam dompet sahabat. Dan kembali dihisap gitu. Nah, ya, kemudian dia pergi ke belakang menjemput seseorang. Ini ada yang rekam ya. Ini jemaahnya juga nih yang rekam. Ini bukan di Indonesia ya sahabat. Nah, ini videonya, wanitanya itu sudah dibawa ke dalam rumah ibadah ini sahabat. Tuh. Nah, inilah kelakuan Oten yang disebutkan oleh si Udin tadi. Jadi dia menyinggung umat Islam, tapi sebetulnya dia sedang mempromosikan inilah Oten itu gitu ya. Nah, diciumi sama astagfirullah, naudzubillah. Ya, itu bukan istrinya, dan saya yakin itu bukan istrinya. Kalau itu istrinya, nggak mungkin dia melakukan itu di dalam rumah ibadah sahabat. Tuh, dibawa ke dalam ruangan khusus. Nah, ternyata ada ruangan khusus juga ya. Tuh, kemana dia bawa tuh? Astagfirullah, apa yang dilakukannya itu ya? Astagfirullah. Untung disensor ya sama pintu jendela, dan ketahuan sahabat, ketahuan dan dia panik. Nah, ini ya, ini Udin gimana tanggapan Udin? Jadi Anda sebelum menyinggung
hadis-hadis tentang haid tadi itu, Anda coba saksikan dulu kiri kanan depan belakang Anda atau kolega-kolega Anda. Udin ya, tuh kolega Anda tuh. Bagaimana tanggapan Oten? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video Udin yang hypersek ini tapi lato-latonya tak berfungsi. Sampai jumpa di video Udin yang hypersek berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.